Halo, kita tiba pada Sio Ayam ya. Bagaimana dengan Sio Ayam di 2023? Sio Ayam pada prinsipnya tuh bagus ya di 2023. Tapi segala sesuatu itu mudah berubah ya. Jadi sesuatu itu bisa berubah menjadi lebih baik atau malah berubah menjadi lebih buruk ya. Dalam hal ini kita menghendaki berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau begitu, Anda harus bisa menilai atau mengamatinya. Nah, bila mana sesuatu berubah menjadi lebih baik, ya, maka cepatlah bertindak. Ambil kesempatan itu, jangan sampai kesempatannya berlalu. Bila mana berubah menjadi lebih jelek, ya tentu saja ya abaikan saja. Ya. Nah, jadi intinya, tahun 2023 akan banyak sekali kesempatan yang muncul di hadapan Anda. Tinggal bagaimana Anda bisa mengambil kesempatan itu. Kemudian di sini ada bintang utamanya namanya Tianfu. Tianfu itu gudang uang. Tianfu itu biasanya didekatkan kepada bintang yang mewakili apa yang disebut bank, ya. Jadi gudang uang itu. Jadi tahun ini ada segala sesuatu yang ada hubungan dengan bank dekat dengan Anda. Apabila Anda membutuhkan modal kerja misalnya, orang yang perlu Anda dekati itu adalah orang yang wanita. Ya, jadi orang bank tersebut, jenis kelaminnya wanita. Itu akan bisa memudahkan Anda, akan bisa membantu Anda. Ya. Ada sebuah bintang yang disebut Wenqi. Wenqi itu bintang pembantu. Wenqi itu adalah sederajat. Wenqi itu adalah orang yang bawel ya, yang suka bercerita. Kemudian orangnya itu agak rendah hati, ya, orang yang rendah hati. Nah, itu adalah Wenqi. Kemudian tambah Tianxu. Lalu jangan khawatir apabila ada sesuatu hal ya. Kemudian jika untuk berpergian juga cukup bagus. 2023 bagi Sio Ayam akan ada sesuatu yang bisa ditunjukkan atau ditonjolkan ya. Karena ada unsur huake. Sekalipun huake itu keluar, tapi huake itu justru harus keluar, harus dikeluarkan, harus diperlihatkan kepada orang lain ya. Anda baru bisa dikenal orang dalam hal ini ya. Ayam itu waktunya adalah menjelang maghrib ya. Itu adalah waktu ayam. Pada waktu itu biasanya ayam itu ada yang disebut rabun ayam ya. Jadi agak buram-buram ya, tidak kelihatan jelas. Nah, dalam hal ini kalau sinyal seperti ini muncul pada tahun ini, artinya apa? Artinya ya jangan tidur. Nah, si ayam jangan tidur. Ayam itu mesti melotot. Ayam itu mesti memperhatikan dengan sangat baik. Matanya harus dibuka ya. Jangan gara-gara sudah maghrib kemudian jadi rabun. Akan tidak bisa melihat keadaan dengan jelas ya. Tahun 2023 bagi ayam harus bisa menilai segala sesuatu yang jelas ya. Hal ini telah saya tadi sudah pernah dikatakan ya, sekarang ditekankan kembali ya. Jadi itu adalah intinya. Bagi Anda yang Sio Anjing, tahun 2023 merupakan tahun yang baik ya. Jadi tahun yang mudah memperoleh bantuan dari orang lain. Namun demikian, Sio Anjing pada 2023 perlu memperhatikan tentang perkawinan. Tentu bagi Anda yang sudah menikah, ya hal itu tinggal dijaga keharmonisan, keakraban, ya, dan bagaimana supaya lebih mesra antara berdua. Tapi bagi Anda yang belum menikah,
Tahun ini adalah tahun baik ya. Bagi Anda yang belum mendapatkan pasangan, bisa lebih mudah mendapatkan pasangannya. Tahun ini kehadiran apa yang disebut Tai In Hua Ke. Hua Ke itu adalah sebuah bintang yang ada hubungan dengan nama baik dan kedudukan. Dalam hal ini tahun 2023, Siu Anjing akan lebih mudah terkenal, lebih mudah dikenal orang, lebih mudah mempromosikan sesuatu. Anda yang misalnya memiliki profesi yang misalnya pembuat konten, bintang film, penulis, dan lainnya akan memiliki hasil yang lebih baik karena popularitasnya akan lebih baik lagi ya, akan lebih tinggi lagi. Lalu Tain itu wanita ya, jadi bagi wanita, ada yang wanita itu lebih bagus lagi. Namun demikian, Tain yang artinya wanita dan Tain itu adalah bulan. Tain itu mewakili orang yang lebih tua, artinya Anda harus menjaga hubungan yang lebih baik dengan kerabat Anda yang wanita, yang jenis kelaminnya wanita ya. Jadi misalnya hubungan antara Anda dengan orang tua dalam hal ini tentu saja adalah mama, terutama nenek ya, nenek tentu saja ya, nenek itu jauh lebih tua daripada mama ya. Bagi Anda yang misalnya telah menjadi menantu orang lain ya, berarti perlu menjaga hubungan baik ya dengan, kalau Anda wanita berarti ya mamanya suami Anda. Kalau Anda pria berarti ya mamanya istri Anda ya. Jadi perlu menjaga hubungan baik, perlu menjaga perasaan ya. Kemudian hal sebaliknya adalah mudah juga mendapatkan bantuan ya dari orang yang lebih tua dan jenis kelaminnya wanita ya. Kemudian tahun ini entah kenapa ya, Anda yang akan cenderung lebih rewel, lebih bawel ya. Jadi hal itu perlu dicermati, harus dijaga sensitivitasnya. Lalu jaga juga kesehatan ya. Tentu bagi Anda atau kerabat Anda yang memiliki usia yang lebih tua ya. Adanya tensing itu adalah perasaan-perasaan ya. Kemudian Longte itu adalah bintang pembantu. Ada Qinglong itu adalah nasib baik. Itu ada bintang yang membawa kabar baik, bintang yang membawa keberuntungan ya. Kemudian ada Longte, itu juga berhubungan dengan hal itu ya. Tahun ini energi yang hadir adalah Tai Chi. Tai itu relatif lemah karena Tai itu adalah ketika berada dalam kandungan ya, energinya itu agak lemah ya, agak lemah. Artinya perlu memacu diri untuk lebih percaya diri, untuk memiliki keinginan yang lebih kuat. Jangan turuti perasaannya yang lemah ya. Karena segala sesuatu itu butuh perjuangan, butuh pekerjaan, butuh tindakan yang nyata. Hanya dengan perasaan yang kuat, keinginan yang kuat, Anda bisa meraihnya lebih banyak dan lebih baik. Ya. Anda yang siang babi pada tahun 2023 bisa dikatakan ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Ya. Pertama, di sini ada sebuah bintang yang disebut Tuolo. Tuolo itu adalah sebuah bintang yang cenderung memiliki pengaruh memperlambat atau menunda-nunda sesuatu ya. Jadi ingat, jangan terbawa oleh bintang tersebut atau terpengaruh oleh bintang tersebut. Kalau terpengaruh berarti cenderung akan menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda sesuatu yang tadinya harusnya bisa menguntungkan, karena tertunda menjadi tidak menguntungkan. Jadi hati-hati tentang hal itu. Kedua adalah ada sebuah bintang yang disebut Lianchen. Lianchen itu adalah sebuah bintang yang ada hubungan dengan darah. Ada hubungan darah. Jadi dalam hal ini artinya Anda harus menjaga baik-baik kesehatan dan keselamatan, terutama ketika berada di luar ruangan atau di jalan ya. Dalam hal
misalnya turun naik tangga pun jangan terburu-buru ya, karena mudah timbul luka yang pada akhirnya akan berdarah ya. Jadi kalau timbul bintang yang berhubungan darah ya terutama ya ada hubungan dengan kecepatan berkendaraan misalnya. Hati-hati dengan berkendaraan ya. Bintang tersebut mudah timbul hal itu. Jika bintang darah yang namanya Lianchen bertemu dengan Tuolo, yaitu lebih berbahaya lagi karena Tuolo itu adalah benjolan ya. Jadi dalam hal ini kalau misalnya ada benjolan-benjolan yang timbul yang mencurigakan ya, maka perlu diperhatikan, periksalah ke laboratorium, ke dokter. Pencegahan terbaik atau tercepat termudah itu adalah apa yang disebut telur kodok ya. Anda tahu dengan telur kodok? Telur kodok itu adalah semacam obat tradisional yang bisa ditemukan di toko-toko obat tradisional yang berupa yang jual ramuan-ramuannya, daun-daunan. Belilah telur kodok, kemudian direndam di air. Airnya tidak banyak-banyak. Kalau banyak dia jadi pencar. Tujuannya kita hanya untuk menencerkan aja. Karena telur kodok itu waktu kita beli itu dalam keadaan kering sekali. Jadi kita campurkan dengan sedikit air supaya dia itu timbul berlendir sehingga nempel ya, bukan nempel lengket. Sehingga dia lengket. Jadi kita tempelkan di benjolan tersebut. Jika benjolan itu adalah benjolan yang biasa, dia akan kempes dengan sendirinya ya. Jadi nggak usah gelisah, nggak usah takut. Ya tempelkan dulu dengan telur kodok dulu. Kalau dia bisa hilang, berarti tidak ada masalah apa-apa. Jadi kalau benjolan itu sudah sangat besar, ya itu berarti perlu diperiksa ke dokter ya. Kemudian ada tanlang huaji ya. Bila mana tanlang huaji itu berarti suatu keinginan itu akan sulit tercapai keinginannya. Tetapi kadangkala malah bisa mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan ya. Dan tidak diharapkan itu tidak selamanya adalah buruk. Bisa juga adalah yang baik ya. Itulah yang disebut pohon yang ditanam, buah yang ditanam tidak membuahkan, tetapi malah yang tidak ditanam itu malah menjadi buah dan tumbuh menjadi pohon dan berbuah. Jadi ya seperti itu. Kemudian ada tianchu itu ada hubungan dapur, ada hubungan dengan makanan ya. Jadi kalau ada hubungan sama dapur, berarti jangan sembarangan memakan makanan yang disebut junk food ya. Hati-hati dengan junk food ya. Kemudian jangan mudah berprasangka kepada saudara-saudara ya, sesama saudara itu tidak perlu timbul prasangka-prasangka yang tidak diperlukan ya. Berhati-hati di tempat yang licin ya, jangan terpeleset. Nah, itu ada beberapa poin-poin penting bagi Anda yang sionya adalah sio BABI. Jangan berkecil hati, belum tentu jelek ya. Dan dalam hal keuangan baik-baik aja ya, keuangan bagus. Ya demikian untuk Anda yang sionya BABI ya. Sampai jumpa untuk sesi berikutnya. Terima kasih.